Luar biasa, aku ini sudah menanti hari ini sudah sangat lama sekali. Akhirnya bisa ketemu sama beliau gitu dan di tempat yang sangat exquisite. This is beautiful. Ini kantor siapa? Memang keren banget nih. Ini kantor. Jadi saya di sini tuh kita membuat semacam apa ya? Manajemen content creator. Oke. Ya. Insya Allah beberapa nama besar content creator Indonesia bergabung di sini. Ada Helmi Bicara, ada Mardigu, Om William Wongso, kemudian juga Mary Riana, Maeli, Rian Demasif. Ya kalau Robi bergabung ya kita tunggu lah, daripada kau sendiri udah jomblo gak digurusin lagi. Bawa jomblo. Dari zaman bawain Buaya Darat tahun 2009 sama PH-nya Om Helmi dulu Triwarsana. Sampai sekarang masih jomblo ya. Nah, oke, jadi sebelum ketemuan meeting serius nanti kita ngobrol-ngobrol, aku memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa ngobrol sama Om Helmi di Bongkar Abisnya aku. Jadi teman-teman selamat datang di Bongkar Abis barengan dengan Om Helmi ya. Om Helmi, jadi sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan yang Logi tulis di balik aplikasi Buana Finance. Jadi tadi di apartemen aku nulis-nulis Om nanya-nanya pertanyaan apa buat Om Helmi ya. Cuman segitu seriusnya. Segitu seriusnya Om. Aku tuh pengen sekali untuk bongkar habis seorang Om Helmi ya, khususnya tentang persaudaraan berempat lah ya, sama Om Tantowi, Mbak Dadilah ya, dan juga Mbak Wardia, berempat ya Om. Berlima. Satu lagi. Satu Alimin Yahya, tapi beliau udah meninggal 2 tahun lalu, dan satu Wardiah itu pun kakak saya paling tua pun meninggal tahun yang lalu. Jadi kita tinggal bertiganya. Tinggal bertiga Om. Iya, saya paling kecil. Turut berduka Om. Jadi Om Helmi paling bungsu. Paling bungsunya. Gimana? Tapi dulu paling disiksa dulu. Itu kenapa paling bungsu? Biasanya kan paling dimanja. Itu enggak juga, aku disuruh-suruh. Kena marah, aku nyanyi kena marah, suara kok kayak ember pecah katanya. Aku juga waktu masih kecil itu paling disiksa Om. Karena kakak tiga-tiganya perempuan, aku disuruh beli pembalut dulu Om. Beli gas, beli minyak pakai dirijen, waktu paling disiksa. Jadi nggak selamanya anak bungsu itu dimanja ya Om. Tapi jadi tempaan lah ya. Jadi tempaan. Untuk membuktikan, awas loh kakak-kakak. Nanti saya akan buktikan. Exactly. Om Helmi, jadi kalau ngelihat dari yang sekarang kan Om Helmi bisa dibilang kalau prestasi di dunia TV udah nggak bisa kita pungkiri, bahkan dari awalnya presenting, terus juga buat PH sendiri dan bahkan memimpin. Kebalik kau. Aku justru di belakang layar dulu. Oh gitu. 10 tahun di Ani Sumadi, terus membuat sendiri, memproduksi untuk Joshua. Udah berapa tahun? Kita baru jadi presenter. Itu pun kecelakaan. Ya karena aku bikin satu kuis, siapa berani, hostnya tidak ada. 2 hari lagi mau syuting, akhirnya aku jadi pembawa acara di acara pagi itu sama Alia Rohali, yang putri Indonesia itu meledak. Jadi presenternya kita. Tapi kecelakaan ya Om? Kecelakaan lah, ya karena memang tidak pernah menduga juga ya. Dulu saya lebih dikenal sebagai pembawa acara olahraga, terutama basket, NBA gitu. Ya jadi ya gitulah, itulah rahasia hidup lah. Walaupun dadakan dan kecelakaan, budget tinggi waktu itu. Oh iya, bukan walaupun dadakan, tetapi persiapan saya panjang. Karena 10 tahun saya ditempa oleh Anies Madi. Saya kan dulu floor director. Floor director itu yang disuruh-suruh oleh ibu sebagai PD, program director, untuk menyampaikan kepada host legend-legend itu. Mulai dari Kusendra Atmo, Bob Tutopoli, terus orang yang aku kenal dari kecil tuh, Tantowi Yahya, ya kan? Dede Yusuf, Rano Karno. Itu dulu kan host-hostnya ibu tuh. Betul. Saya menyampaikan, kau bilang tuh sama Kus begini-begini, kau bilang Tanto itu kurang senyum. Lama-lama aku belajar apa yang baik untuk seorang presenter. Betul. Jadi begitu nyemplung, ya sudahlah, ilmunya udah dapat semua dari ibu. Jadi terima kasih untuk Ibu Anies Madi. Reaksi Om Tantowi pertama kali pas Om akhirnya cemplung di profesi yang sama dengan beliau gimana? Kaget juga dia. Kaget. Apalagi begitu aku siapa berani, ya terus dulu lebih kan meledak. lebih populer aku dari dia. Sempat. Dan dia ambil lagi pada saat dia bawa acara Who Wants to Be Billionaire. Kan jaraknya setahun tuh. Betul. Jaraknya setahun. Aku waktu itu pernah landing ke Palembang. Dia kan dulu kan jauh lebih populer dari aku. Begitu siapa berani ku meledak. Siapa berani dulu ratingnya 9, Rowi. In the morning show, not share, rating. Rating Gokil. 9. Orang mau masuk ke dalam acara itu antri 2 tahun. Namaku langsung meledak.
Jadi satu hari kita landing ke Palembang, Iya. aku di depan, wah biasanya dia yang dia sambut-sambut, ini aku, dia tendang pantatku, kurang ajar kalau lebih top dari aku. Jadi bisa dibilang budget of air pun pernah lebih tinggi dari Om Tantowi. Kak Budget of Air, saya pernah dapat big hits gitu ya, tapi kalau overall ya mungkin dia lebih tinggi lah sedikit. Kalau nggak kualat, tapi kan kita main di frekuensi. Oh iya, intensitas lebih sering karena yang aku dengar nih Om Helmi, kalau Om Tantowi itu waktu itu pernah nge-MC, I don't know, it was in German atau dengan bahasa Jerman, itu sampai 1 miliar bayaran. Oh itu isunya, Techno German. Techno German. Techno German. Dadu ada pameran produk-produk Jerman gitu dengan IO-nya Ingrid Ujanarko. Wah, disukan mereka dapat itu. Saya senang banget gitu. Akhirnya bisa akhirnya juga muncul gitu sesuatu yang tidak pernah saya duga. Gitu. Kecilnya kakak beradik ini seperti apa sih Om dulu? Berantem terus waktu kecil kita. Anton, dia kan mau menang sendiri tuh orang. Ada egois ya? Bukan lagi egois. Lebih dari support lagi. Mau menang sendiri, dominan. Kakakku itu dominan. Jadi akhirnya kita berantem terus lah, berantem betul, gelut betul. Saya lebih banyak bermain di luar rumah, dia di rumah. Tiap hari dari pagi sampai malam itu dia dengerin kaset. Itu yang akhirnya membawa dia ke dunia musik ya kan. Jadi saya sama Tanto itu pribadi yang sangat berbeda. Dan saya banyak mengalah. Karena saya banyak mengalah karena dia kakakku, secara fisik juga sedikit lebih besar, lebih tinggi dari aku. Tapi yang saya sangat syukurin, begitu kita sudah tua kayak sekarang itu, kita sangat saling mencintai satu sama lain, sangat mendukung satu sama lain gitu, sangat membela satu sama lain. Aku diberhentikan dari TVRI pun dia bela habis-habisan tuh. Jadi menurut saya itu yang paling penting daripada sebaliknya ya kan. Kecil akur, tua berantem melulu. Dan kita sangat saling mendukung. Saya menjadi kayak gini karena faktor orang rumah lah. Ada pemberitaan atau pernyataan bahwa Om Helmi itu terlalu rating minded banget. Oh iya harus dong. Dan itu salah satu penyebabnya kan. Bukan, itu penyebab yang dicari-cari lah. Dicari-cari. Untuk apa kita membuat satu stasiun tak ditonton orang? Siapa bilang TV publik itu tidak boleh mengejar rating? Harus mengejar rating. Itu pakai uang negara. Kalau acara yang kita buat tidak ditonton orang, untuk apa? Betul. Sebelum saya masuk, share-nya di bawah 1. Share di bawah 1 itu kayak berteriak di ruang hampa. Betul. Siapa bilang TV publik tidak perlu mengejar rating? Itu orang yang tidak punya wawasan tuh. Kalau kita lihat Robi, TV publik di seluruh dunia itu seluruhnya nomor 1. Kau pergi ke Jepang, apa yang nomor 1? NHK. Kau ke Inggris, BBC. Kau ke Korea, KBS. Kau ke Australia, ABC. Ngapain juga aku jadi dirut TVRI kalau aku ikhlas di nomor 15 dari 15 juru kunci. Padahal gitu. Sudah naik ke 11 ya Om? Iya, sudah naik. Pernah nomor 8. 8 bahkan. Iya, average nomor 10. Pernah nomor 1 waktu aku dapat timnas. Jadi kalau ada pernyataan TV publik tidak perlu mengejar rating, salah. Ya kita akan melakukan diseminasi informasi, melakukan pelayanan publik, memberikan hiburan, inspirasi, berita yang baik, harus ditonton orang. Saya kan berhasil mengembalikan dari TVRI tidak ditonton orang menjadi ditonton orang. Iya. Padahal untuk Liga Inggris sudah dapat harga baik untuk 3 tahun ke depan. Iya. Harga yang sangat baik baik. Dibanding dengan TV swasta yang membeli. Iya, sangat baik. Bagus juga risetmu gitu. Iya, betul kan? Iya. Karena aku juga bingung, ada satu selintingan bahwa Om Helmi itu diharapkan untuk memberikan konten di TVRI itu lebih yang ke Indonesiaan seharusnya. Banyak juga Indonesia. Siapa bilang? Makanya aku bingung. Iya, kenapa kita ada luar negeri. Loh, TV publik mana yang hanya menayangkan konten-konten yang diproduksi sendiri? Nggak ada begitu. Nggak mungkin. Ini dunia ini global. Bagaimana kita harus begitu? TVRI itu memproduksi itu berapa ratus jam sehari. Aku bilang ke kau, berapa ratus jam sehari. Di nasional kita siaran lebih dari 20 jam. Terus daerah 4 jam. Kali 30, 120 jam ditambah 20, 140 jam. Yang dari luar negeri itu sih Liga Inggris. Cuman 1 game, 2 game satu minggu. Discovery cuman 5 jam 1 minggu. Jadi itu mengada-ada. Sejak kapan TVRI anti film-film asing atau anti karya asing? Bukankah kalau kita bicara TVRI zaman dulu, orang bilang apa acara TVRI zaman dulu? Selain Dunia Dalam Berita, Ocean, Album Minggu, Little House in the Prairie, itu asing semua tuh. Asing semua. Iyalah, I Dream of Jenny,
ya kan Rawhide, ya Bonanza, Hawaii 5FO, itu semua di TVRI. Udahlah, itu orang yang looking for ya mencari-cari tapi juga tidak tahu, tidak punya pendalaman yang menyeluruh. Ya sudahlah. Padahal Om Helmi itu sudah berhasil mengembalikan ratusan properti ya Om, dari kamera, komputer, dan bahkan bisa mendapatkan mengadministrasikan dengan baik. Dari yang konon katanya banyak hilang dalam 2 tahun, tiba-tiba TVRI yang dulu banyak kehilangan kamera, tidak ada di catatan yang namanya hilang tuh. Tidak ada di catatan, tidak beres catatannya. Ada kamera hilang, ada laptop hilang. Tiba-tiba dalam 2 tahun TVRI menjadi pemenang anugerah BMN Award, barang milik negara, menyelenggarakan itu. Nomor 2, kaget kita, Robi. Jadi semuanya, saya itu di sana kan bukan hanya memperbaiki rating saja, tapi memperbaiki keuangan, memperbaiki masalah inventarisasi barang milik negara. Makanya saya pegang kan 2 tahun 47 hari. Tahun pertama ningkat dia dari opini BPK itu disclaimer ya, menolak untuk memberikan pendapat. Sudah tahun pertama dalam beberapa bulan kita udah menjadi wajar dengan pengecualian, dan di tahun kedua, di tahun ketiga saya sudah WTP. Mau apa lagi? Wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian. Itu adalah opini tertinggi bahwa laporan keuangan kita sudah dianggap cocok sesuai dengan standar-standar akuntansi pemerintahan. Jadi opini BPK itu hanya untuk menyampaikan bahwa penyelenggaraan keuangan kita itu sudah bisa diandalkan. Ya sudah bisa diandalkan. Ya jadi bukan itu. Jadi itu lain lagi tuh pengertiannya. Tapi kan minimal kan kemungkinan untuk terjadi penyelewengan itu udah makin kecil. Dibanding dengan sebelumnya. Itu cara kita membaca laporan opini laporan keuangan BPK itu. Siapa orang pertama yang Om Helmi ajak curhat tentang hal ini? Iya, shock. Seperti dipisahkan dari anak yang saya bimbing. Pertama kali Om Helmi menerima tawaran ini tuh apa, Om? Less than 2 years. Less than 2 years. I did it.